Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala fa'in qulta, mongko lamun ngucap sira, nek kowe takok isih. Fa'in ikhtara, mongko lamun milih hadal mujtahidu, sapa iki wong kang ahli ijtihad, wong kang tekun ibadah, al murtadu kang ahli riyadhah, kang ahli merangi hawa nafsu, milih ayakhruja ing yen to metu sapa al mujtahid, metu mimbainihim saking antarane nas, utawa antarane nas, metu ila makanin maring panggonan akhara kang weneh, li sholahin krana kebagusan, yaro kang yakini sapa mujtahid hu ing sholahin, fi nafsihi ing dalem awak dhewene al mujtahid. Di depan sudah diterangkan bahwa yang terbaik adalah orang yang tekun beribadah, orang yang berilmu, tetap hidup di tengah pemukiman masyarakat. Beliau bisa melakukan uzlah fil qalbi, walaupun secara saksiyah mereka tetap mukhalatah, musyarakah, bercampur dengan masyarakat untuk dakwah, untuk menasehati dan untuk menebar kebaikan. Sekarang bagaimana ketika dia ingin pindah tempat, limakanin akhar, dengan pertimbangan yang dianggap membawa manfaat bagi dirinya, li sholahin yarahu fi nafsihi, kayaknya saya lebih baik pindah ke tempat lain, misalkan ini, wa tajannubi afatin, lan ngedoi poncobaya, lan ngedoi mara bahaya. Saya harus pindah ke tempat lain karena di sini sudah tidak nyaman. Tadkhulu kang mlebu apa afatin alaihi ing atase al mustahid al murtad fi suhbatihim ing dalem ngancani, fi suhbatihim ing dalem ngancani nas utawa khalqi. Mereka atau beliau memilih berpindah tempat karena ini yang terbaik untuk dirinya, dan banyaknya mungkin ancaman atau banyaknya fitnah ketika beliau ini berkumpul dengan masyarakat. Bagaimana ini? Kira-kira bagus enggak? Fa'lam. Karena menjadi persoalan, kalau ditinggal masyarakat akan semakin hancur. Tapi kalau dia di situ terus, maka secara pribadi ulama ini atau kiai ini akan terkena dampaknya, difitnah, istilahnya dinyek, kemudian tidak membawa dampak apapun, bahkan kemadharatan. Bagaimana ini? Fa'lam, mongko becik weruh sira, anna hadhil madarisa, sak temene iki pira-pira madrasah, waribatoti lan pira-pira pondok, iku bimanzilati hisnin, iku kelawan ngenggoni mau panggonane benteng, hasinin kang
apa akeh nyegai ya hasilnya ya sing cara wong benteng sing tebal ya begitu kuat. Ya tahassanu kang merdi-merdi njaga, kang merdi-merdi ngreksa sapa al mujtahid biha kelawan madaris war ribatat. Ya tahassanu biha sapa al mujtahiduna ya. Ya tahassanu merdi-merdi njaga biha kelawan madaris war ribatat al mujtahiduna sapa pira-pira mujtahid mau wong sing ahli lan tekun ngibadah anil quttai saking pira-pira wong kang begal dalan, wong kang begal ing dalem ngibadah. Maknane qutta utare iki ya perampok sing nduk dalan begal itu. Nek maksud nduk kene adalah wong sing begal ngibadah maring Allah. Wasurraq ilan pira-pira maling agama nyanyiane Habib Syekh. Maksudnya dok kene apa? Pondasi yang kuat itu diantaranya adalah madrasah. Nek bahasa kita sing paling kepenak lembaga pendidikan yang sudah kita bangun jangan ditinggalkan. Karena ini adalah benteng yang kuat. Kita lihat ya, madrasah itu merupakan benteng yang kuat. Ini sudah mulai memudar karena banyak anak-anak madrasah sing meninggalkan sholat 5 waktu atau meninggalkan sholat 2 waktu atau 1 waktu, subuh tidak, duhur jamaah di sekolah, ngasar tidak, maghrib dan isya jamaah di musola. Padahal ini anak madrasah dan banyak anak madrasah yang juga tidak bisa sholat. Padahal sudah sanawi kelas 3, sudah aliyah kelas 1. Ini menunjukkan bentengnya sudah mulai pudar. Begitu juga anak-anak pesantren. Ya, sebagian pesantren anaknya tidak bisa karena di pesantren itu bagaikan asrama misalkan. Tidak pernah ada ngaji atau ngajinya sangat jarang sekali. Yang penting sekolah. Nah, benteng ini yang harus dipertahankan. Kita sebagai pendidik di madrasah, pendidik di pesantren harus menggunakan lembaga ini menjadi benteng yang kuat bagi umat Islam untuk mempertahankan akidahnya, untuk mempertahankan syariatnya. Jadi yang menjadi bayangan sampean itu adalah besok. Saiki sampean umur 15, tinggi-tingginya 20, 25. Bagaimana 15 tahun lagi? Bagaimana kamu berumur 30, 35, 40, bahkan 50 tahun? Terus kaya apa? Kalau kamu membiarkan fenomena di madrasah, di pondok terjadi, fenomena yang negatif maksudnya. Mesti kamu tahu, yang di madrasah berapa persen temanmu di kelas yang tidak sholat. Diakui atau tidak? Kalau ada sholat jenazah, dia ikut tapi tidak wudhu. Utawa wudhu tapi dia tidak bisa membaca bacaan sholat jenazah, malah HP rukuk, tatap kancane. Ini yang harus justru dibangun. Kenapa? Para ahli ibadah, ahlul ilmi ini menggunakan madaris, menggunakan ribatat sebagai benteng yang kuat untuk perjuanganmu. Ya tahassanu biha al mustahidun anil quttai wasurraq. Orang-orang yang begal atau gampangannya apa? Ya teman-teman yang merayu kita untuk meninggalkan sholat 5 waktu, sholat 4 waktu, 3 waktu. Rasa sholat sekali-kali. Iklannya kan ono. Allah, ngosek. Itu yang video pendek itu. Suarungan lan Allah, ngosek, jasa sek. Ndang mangkat. Wah, ora kok pengen ibadah. Didono apa ini tiket konser wong loro. Ye, mangkat ora. Oh iya sarunge copot, kedune copot, ganti celana sing suwek loro. Langsung mlayu. Iki semadep mantep gara-gara Gusti Allah. Kayak tiket konser bubar kabeh.
Contoh saja ini. Nah, sholat engko delok bal sore, engko bar maghrib ora sholat, ngisa ora sholat. Yang penting Persib, Persipa, Persija, ora tau menang di bilo Persipek, Persipur, semacam ya Persiku, ning ora tau menang. Ya maksudnya apa? Kita harus tahu bahwa kita ini duwe akidah, duwe syariat. Iki sing kowe kudu apa? Bersikukuh, ini PR saya untuk dakwah di masyarakat besok. Ya. Jadi ojo enak-enakan di pondok. Perkuat ngajine, perkuat pengetahuan agamane. Jadi besok kita sama-sama berjuang di banyak komunitas. Ono sing ngedekno bengkel, ono sing ngedekno iki dadi petani, dadi petambak, ono dadi pengengon, ono sing dadi macam-macam. Wa annal kharija lan sak temene wa annal kharija taduru fiha fursan wa annal kharija lan sak temene panggonan jaba makanan akhir sing pendok parani. Lan sak temene panggonan kang metu maksudnya panggonan jaba bimanzilatis sakhrati iku ing dalem ngenggoni panggonane ora-ora, panggonane tanah lapang. Taduru kang mubeng fiha ing dalem sakhra, fiha ing dalem sakhra fursan apa fursanus sayatini apa pira-pira penunggange pira-pira setan askaron hale rupa tentara. Berarti maksudnya terus apa itu? Fa tak terus sin lam ya. Fatas lubuhu ya. Mongkon dedel apa fursanus sayatin hu ing mau al mujtahid au tas tak suruh utawa numpreh apa asru iku mbayang manane au tas tak suruh utawa numpreh bayang apa fursanus sayatin hu ing mau al mujtahid fa kaifa mongko kaya apa ta tingkah sapa wong suwiji ae kepenak isih umum ini tasu mongko dedel safuna hu ing wong suwiji au tas tak suruhu istaksara yastaksiru au tas tak siruhu fa kaifa mongko kaya apa ta tingkah haluhu fa kaifa mongko iku kaya apa ta tingkah haluhu utawi tingkahe murid idza kharaja nalikane metu sapa murid ila sakhra maring ora-ora wa tamakkana lan kongang al aduwu sapa musuh minhu saking murid mingkul li janibin saking saben-saben arah
Ya malu nglakoni sapa aduwin bihi kelawan murid nglakoni ma ing suwiji-wiji yasau kang karep sapa aduwin. Maksudnya begini, ini yang paling gampang. Tadi kan madrasah atau pondok ini bagikan benteng yang kuat. Tadi begini, ini tak contohnya yang paling gampang. Saya ini hidup di Mbulek. Di Mbulek ini ada madrasah, ada pesantren. Kita banyak belajar dari madrasah di sini. Kita juga banyak belajar ilmu di sini. Nah, kemudian ketika ada gangguan, kalau kita sebagai murid atau thalibul ilmi, kan gangguan-gangguan itu harus kita sabari. Dalam thalabul ilmi itu kan as-sabru minal ada, tahammulul ada, menahan diri, batak. Karena itu bagian dari cobaan. Bagaimana ketika kita keluar karena ndogone di tempat ini itu merasa tidak nyaman. Aku ketoknya apik ndok kono lho. Padahal di sisi lain, nek aku metu teko kene dan pindah ke sana, ke tempat yang baru, belum tentu dijamin lebih baik dari sini. Ini maksudnya ngono. Nah, di sini ini ada madrasah dan ada pesantren yang merupakan benteng yang kuat. Cuman situasi ini tidak menguntungkan kita, tidak menguntungkan saya. Karena teman-temanku sebagian tidak baik dengan saya. Mbah Iren, mbah Lapo, atau terlalu rame misalkan, saya tidak bisa belajar, harus tak kandani ora. Padahal di sini kita dapat menimba banyak ilmu. Kita iso ngaji, kita iso sains, ilmu-ilmu umum misal. Tapi demi kebaikan pribadi kita, kemudian kita keluar. Imam Ghazali mengatakan, nek sampean keluar ke sana, anggaplah di sana ketika kamu keluar, tempat yang di luar adalah tempat lapangan yang terbuka untuk musuh-musuhmu, terutama untuk setan yang selalu menggoda kita. Karena di sini kita bersama orang-orang yang ibadah, bersama orang-orang yang thalabul ilmi. Bareng kamu keluar dan pindah ke tempat lain sing menurut kamu pribadi itu adalah untuk kebaikan, untuk menyelamatkan, ternyata justru ini menjadi polemik baru. Kenapa? Karena setan sudah mulai dengan mudahnya mengincar kita. Kenapa? Karena terbuka. Kamu tidak punya apa-apa. Kalau di sini kan dibimbing gurunya, punya teman, thalabul ilminya jelas. Ini misalkan, bareng tekan kono, ternyata tidak semua orang menyatakan kamu baik. Tidak semua orang menanggapi positif kedatanganmu. Tidak semua orang menghargai kamu. Dan tidak semua orang kepengen baik denganmu. Akhirnya tekan kono, kan pondok ndi nikah paling ditokno kowe. Ora aku ngene. Aku rokok tok lho, rokok ya enak nduk kene ra. Nduk kono ya ruwet kowe. Nah, tak dono nggon rokok kono lho. Nah, akhirnya apa? Justru setan-setan ini kemudian mempengaruhi kehidupannya. Jadi ketika dia keluar, malah dia bertambah rusak. Ada fursanus sayatin. Kenapa? Musuhnya, terutama musuh yang tidak kelihatan ini setan, akan berbuat seenaknya, akan berbuat sakarpe dhewe. Tadi mayasa, ya'malu bihi mayasa. Kayak ngene, kayak ra salat, kayak ngene, kayak rasa-rasa ngaji. Kenapa? Karena posisinya dia adalah orang yang baru menyesuaikan. Asyhadu an la ilaha illallah.
Faidan mongko nalikane ika tamak kanal aduwu laisa ora ana lihadad dhaifi kedue iki santri kang dhaif iki murid kang lemah illa luzumul hisni kejaba apa netepi benteng mau. Maksudnya apa? Bahasa sing kasar, kamu jangan berpindah dulu kalau kamu masih lemah. Tapi justru kuatkan akidahmu, kuatkan agamamu. Karena di luar sana itu justru lebih buas. Kenapa? Nek bahasa cah sekolah ya. Ana wong pindah sekolah. Sing mungkin pernah iku iso ndak rasakno. Ternyata di tempat sana belum tentu kamu diterima dengan baik. Belum tentu sing ndok kelasem kono itu lebih baik dari kelasmu sing sebelumnya. Iku durung yang lainnya. Jadi kowe mlebu kelas kono tet ngene iki wis dirasani. Ki tekan ndi iku mau? Kok kajen paling ditokno. Kasusnya orang nyolong ya anu paling ono-ono ae. Padahal dhek durung cerita belum apa-apa. Ketika diceritani paling ra ngandel, hati-hati. Jadi musoyono dimelono macam-macam. Enggak kepenak karena ini belum menyesuaikan. Dia harus menyesuaikan beli A, beli B, menyesuaikan dengan temannya. Nek keliwat, maka tadi aduun. Siapa musuh kita? Setan. Ini kemudian mengumbar kita. Sementara kita masih dalam kondisi dhaif. Nah, kita sudah kuat, agama kita kuat, pindah mencari tempat yang bisa meningkatkan kualitas kita, tidak masalah. Nah, ini kadang-kadang wong kan orang mikir sampai ke sana. Nah, mulane orang-orang sekarang itu lebih senang kepada dunia pesantren. Harapan kita tidak menjadi pameran saja. Kenapa? Karena pesantren dielu-elukan. Oh, nek saiki santri karo kiai ini sami'na wa ata'na dikon lapo-lapo ngene itu santri zaman dulu. Santri zaman sekarang gitu ndak, harus bertahan. Apa yang ada di taklim itu justru dipertahankan, diamalkan. Nah, saiki iso ngono apa ora? Oh, tapi ndok Lirboyo, ndok Sabeda. Ini yang santri-santri yang sudah berbau dengan kombinasi sekolah kurikulum misalkan. Apakah bisa seperti dulu? Apakah bisa mengikuti cara-cara para santri dulu? Dengan tekun ngajinya, dengan tekun melaksanakan etikanya, macam-macam. Coba sampean lihat dulu. Nah, kan dulu cerita-cerita. Siapa supirnya Mbah Dullah Salam? Itu malah gus-gus. Ya. Supir-supir itu malah kula dados supire jenengan. Delok supire Mbah Mun, orang-orang kaya, orang putrane kiai. Ya, malah seperti itu. Putrane kiai D supire Mbah, supire iki supire. Dia justru supire Pondok Pakis itu dulu putrane kiai Cilacap, putrane kiai Bluro. Jadi mereka tidak malu, tidak, ini khidmah saya. Justru seperti itu. Nah, saya ini kan enggak, kalau dalam malah isen. Wah, aja. Wah, gengsi aku. Wah. Jadi nilainya khidmah enggak ada. Khidmah bukan berarti harus dalam, tidak. Maksudnya yang penting kita itu menata diri bahwa totalitas kita di pesantren. Piye carane? Tolabul ilmi dengan wa ma yata'allaqu bil ilmi, seperti yang diterangkan di dalam taklim. Ya seperti yang sudah dilakukan secara baik dipertahankan. Ya, saya walaupun wis gede, wis nduk kene wis ngadeg dhewe, saya tidak sungkan menata sandal kiai saya. Ya, karena selamanya beliau adalah kiai saya. Ora isin diketi wong liya ya ora apa, diketi santrine kene ya ora apa-apa. Karena apa? Karena beliau adalah guru saya selamanya. Ya. Tak cucup terus. Wong itu guru saya. Kadang kan orang tidak seperti itu. Nah,
kalau akidah kita, syariat kita, akhlak kita belum kuat, kemudian kita berpindah-pindah, ya akhirnya cara bahasa kasarnya ora dadi kabeh. Karena di luar kita akan mengulangi, akan menguatkan benteng di dalam diri kita sendiri. Nah, itu sampean bisa bisa bayangkan sendiri, atau yang sudah coba pindah pondok, lu kok ngene, jebule gak anu ya. Nah, ini bayangan-bayangan sing penentuan sikap yang cepat tanpa berpikir panjang. Ini kita ngaji. Jadi wong itu akan menyesuaikan hal yang baru ketika kita akan pindah tempat. Yang berbahaya di sini adalah ketika kita masih dalam kondisi dhaif. Akidah kita lemah, kemudian syariat kita lemah. Sanawi mondok, ngaji Qur'ane separo durung tok, juz amma wae lagi katam, kemudian dia pindah sekolah dan di sana tidak mondok, akhirnya kocar-kacir kabeh, wis ora salat, ngaji Qur'ane ora tutuk, wong tuane sudah mindsetnya adalah kerja. Ya, itu berarti apa? Dengan pondok dia tidak pernah merasa menikmati, tidak pernah merasa ngelmune mlebu. Jadi sing penting, nah ini dia tidak pernah mengandekan apapun. Ini biasanya cah sanawi. Nah, alia wis nodok wis nodok kumantil ya, sing anak kelas 3 sanawi ini sing banyak masukan dan meresapi ya akeh, tapi sing ora ya akeh. Dia pikirannya kaya ya lawala. Ya, orang ngalor orang idul. Karena dia tidak pernah menikmati apa yang dia dapatkan di pesantren. Jadi apa luzumul hisn. Ya, kamu di sini saja. Kuatkan benteng hatimu. Karena di luar sana adalah bagaikan lapangan di mana setan ini berkeliaran dan dia akan sesuka hati untuk melakukan gangguan-gangguan kepada kita. Wa ammar rajulu anapun utawi wong lanang al-qawiyyu kang kuat, al-basiru al-qawiyyu kang kuat, al-basiru kang duweni peningal, maksudnya kang bisa ningali apa? Ningali berbagai rekodayane setan. Al-basir alladzi la yaglibuhu, kang ora bisa ngalahaken hu ing rajul al-a'da'u apa pira-pira musuh, wastawa lan padha indahu ing dalem sandinge rajul al-hisnu apa benteng, was-sakhra'u lan ora-ora tanah lapang, ya fala khaufa mongko ora ana jinise wedi iku maujud alaihi ing atase rajul ida kharaja nalikane metu sapa rajul. Tetapi ketika dia sudah kuat, ya secara bahasane wis mumpuni. Nek cara bahasane wong biyen malah wis dikon pindah kiyaine, kan banyak kisah-kisah wis kejodok kene suwe-suwe ndang ngalih rono. Jadi berarti sudah dinyatakan kiai, terutama kiai-kiai sing ahlu thariqah, kiai-kiai sing makrifat zaman semono. Wis lho kula nembe setahun wis pokoke lunga, iku kudu lunga teko kene. Akhire lunga. Ya, utawa wis 2 tahun 3 tahun kok badhe pindah aja, kowe durung tok iki. Masih ada beberapa hal yang perlu kamu kaji. Masih 2 tahun harus kamu di sini misalkan. Orang-orang dulu itu wedi tenan. Karena yang dipikir bukan kerja, bukan piye kok aku nek ngene gak. Utawa nek cawe wedok, wah aku umur 20 dilongkas dak kawin kancaku wis do ndek anak kok. Sing dipikir kok kancane ndek anak. Ya, tapi aku 22 ya, Pak. 22 gini, nek 22 matine umur 90. Sing 20 matine umur 30 mending di ya wong kita sama-sama tidak tahu. Ya. Jadi
kalau rajul sing betul-betul kuat secara akidah, kuat secara syariat, mau keluar silahkan. Kenapa? Karena dia sudah mampu menyeimbangkan hidup di tengah teman-temannya thalabul ilmi, hidup di tengah bimbingan kiai, dengan dia hidup sendiri di sana, itu dia sudah bisa mengontrol. Maka silahkan, tidak ada masalah. Ghaira annal kauna angin sak temene wujude murid utawa kahanane anane murid fil hisni ing dalem benteng ahwatu iku luweh ati-ati ala kulli halin ing atase saben-saben suwiji-wiji. Tetapi dia dari podo-podo walaupun mampu, tapi tetap enak dia berdomisili di dalam pemukiman yang di situ ada madrasah ataupun pesantren, atau di madrasah itu atau di pesantren itu. Luwih hati-hati karena kebersamaane, tujuane, iklimnya itu mendukung sekali. Nek sing gampang itu padha karo sampean. Sampean hari ini ndak pondok. Apa yang kamu lakukan? Sing gaene misah ndok omah, cah anyar-anyar wis jarang misah. Sing cah anyar-anyar, sing cah lawas-lawas wis ora tau misah. Tetapi ini kenapa? Karena pendukungnya. Di sini teman kita seperti itu. Aturan kita seperti itu, ngaji, jamaah, wiridan, ngising, mangan, adus jamaah neh. Kala-kala bal-balan nek ora diseneni. Balik rono meneh. Terus rono meneh. Rutinitasnya adalah rutinitas kebaikan. Ya kecuali sing elek, tapi secara umum. Nah, persoalannya saiki bagaimana atau mampukah kamu hidup di sini yang seperti ini kamu bawa ketika pulang. Bareng ndok omah terus kue mulai ketemu ibu bapak terus ke ndok kamar ngewangi nyapu. Aku tak piket bu ya nyapu. Ya ubah-ubah sandanganku dhewe. Kira-kira mampu ndak? Tak jamahin ya bu, maghrib, ngisya, subuh. Mampu ndak? Nah, itu yang jadi contoh kecil sampean semua ini. Ketika kamu di sini seperti itu dengan nuansa yang baik, yang positif, apakah mampu kamu bawa ke rumah kalau libur? Nah iso berarti kamu sudah masuk dalam kategori santri yang qawiyun, yang kuat dalam ukuranmu, ya, sehingga kamu bisa tetap eksis berjamaah. Dene pondok jamaah, dene omah ya jamaah. Dene pondok gak kepeksa, dene omah ya gak kepeksa. Ora ana luru, ora ana ngaji di rumah, ya luru. Ini tanggane mbuh tangga desa ape ngaji sak bar ngisa. Lho lha apa? Ha ndok omah lha apa ndelok TV sinetron ya ngono-ngono ae. Aku ndok pondok ra tau ndelok TV. Nah, ini salah satu contoh berarti kita kuat. Nek kowe jendok ya iku tadi. Kowe mulai itu bagaikan ora-ora. Dosa iku karek njipuki. Wis ono ae. Sekali apa? Teko tit parani kancam. Sesuk ngumpulno layangan. Aku di layangan api kok. Engko bengi dangdut. Ya aku teko pondok ketemu copot. Tak silai celana. Kaos barang, selengkerem ijek nduk kene. Dan seterusnya. Ini kan ya Allah, bukan karena melama di pondok atau tidak, tapi kita sudah menjadi rajulun qawiyun, menjadi talibun qawiyun atau belum. Nek belum, apik luzumul hisni, tengok-tengok di pesantren, tengok-tengok ndogone omah untuk melakukan ibadah untuk thalabul ilmi. Idz la yu'manu krana arai ora den amanaken sapa rajul, den amanaken sapa rajul, sapa murid
diamanaken sapa murid minal falatati saking pira-pira kesalahan, saking pira-pira kesalahan. Wal ittifaqati, wal ittifaqati, bener ya ittifaq ya, wal ittifaqati lan saking pira-pira ittifaq, pira-pira bahasa sing gampang ku ora jarak ya. Ittifaq itu pira-pira kesepakatan ma'a kurona usui, ma'a kurona isui sartane pira-pira kanca kang ala. Nek wis kalau sudah di luar sana maka tidak lepas dari bertemu sepakat bersama-sama dengan teman-teman yang tidak baik. Wa idza kana lan nalikane ana al amru apa perkara, wa idza kana lan nalikane ana al amru apa perkara bihadal masabati, ya perkara mau perkarane murid mau, murid al mujtahid bihadihil masabati kelawan iki panggonane bali fasukunu mongko utawi manggon, mongko utawi manggon ma'a rijalillahi sartane, ma'a rijalillahi sartane pira-pira ulamae Allah, wasabri lan nyabari ala masyaqqatis suhbati ing atase susahe kekancan, ing atase payahe kekancan, aula iku luweh utama, aula iku luweh utama lil murtadi maring wong kang riyadha, maring wong kang merangi nafsu, wa talibil khairi lan wong kang numprih kebagusan bikulli halin kelawan saben-saben tingkah. Maka dari itu ketika kita ini bahasa kasarannya ya nek dirujuk di komunitas kecil ya seperti sampean, enak di mulai dari pondok atau dari jero pondok, enak tengok-tengok di pondok, bertemu dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang mendukung, walaupun kadang-kadang kita terganggu ana kanca sing ngusil. Sholat diudani, ya itu dinamikane cah pondok. Cah ngono merawat di mbiyen tau diudani padha wae. Misalkan, ini nanti diselesaikan, bisa bilang kepada pengurus diselesaikan. Engko seneneh lho. Wah, aku kok senengane diganggu terus, lah kowe imut-imut terus sing ganggu amit-amit. Wis cuwilik nggo wanteng gak metu bering ngosil lucune sakpole ora tau muring-muring. Nah, kan seneng digudulanan. Ya. Misalkan meneh sing dolan di dhuwit daripada ramangan tak nggih dolanan iki anggap ae tak anggap kucing ah. Nek jenengane wong ya mono iku mau, wong karepe ya apik kabeh, tapi tidak semuanya menganggap dirinya tidak baik. Gus pokoke aku ngene iki biasa, cara aku biasa lho, bocah ndok ono rumah sekolah nggih biasa, alasannya kan gitu. Atau anak putri kecentok omongan sithik luar, wah aku mosok diarani orang yang tidak berguna. Ngono dipikir telung dina petang bengi. Sampai ora iso turu awake gereng radian mangan nek iwake tempe nduk mah gelem. Nek geprek entek. Nah itu hal-hal yang sebenarnya menjadi apa? Menjadi hal yang menarik dan menjadi cerita tersendiri di pondok. Ya. Tapi yang wajar, aja cerita ngene, wah ndok pondokku nggoso biasa sing gaene nggoso pramasa meraku. Lho aku pelaku utama, ora tau kecekel lho.
Pondok piye pondok model ngono iku. Ya. Maksudnya apa? Dinamika yang menyusahkan kita, kiriman duit carry, orang mangan sampai 2 hari, nek esok karena duit entek, diganggu kancane sing usil, misalkan didukani kiyaine dan lain-lain. Itu luweh apik dibetahno. Masyaqqatus suhbah. Tapi kita bertemu dan berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak menciptakan kegaduhan di dalam thalabul ilmi kita. Sehingga ini menjadi hal yang menarik dan luweh apik, luweh menguntungkan diri kita daripada kemudian sampean mulai ndok gone omah cul-culan. Wa allamani'a lil qawiyil balighi wa an lamani'a wa allamani'a lan yen ta ora ana jinise perkara kang nyegah iku maujud lil qawiyyi keduwe wong kang kuat al balighi kang tumeka mablagul istiqomati ing dalem panggonan tumekane istiqomah ing dalem taat maring Allah. Ora dicegah anit tafarrudi saking ngijeni, saking menyendiri, minhum saking nas. Lane ini apik endinge. Silahkan kamu hidup di tengah masyarakat, tapi sampean bisa mengatur hati kita menjadi orang yang munfaridan. Kun wahidan jami'iyan. Jadi jadilah orang yang menyendiri fi qalbihi, walaupun jami'iyan fi sahsihi. Nah, iki dadi walaupun kita kumpul tapi hati kita iso tune in kepada Allah, iso ngibadah dengan Allah. Fa'lam mongko becik weruwa sira hadhil jumlata. Fa'lam mongko becik weruwa sira hadhil jumlata ing iki jumlah wa ta'ammal lan becik angen-angen sira ha ing hadhil jumlah. Nek kowe gelem angen-angen takum tagnam mongko untung sira. Tagnam mongko untung sira wa taslam lan selamat sira insyaallahu taala. Insyaallah mun kersa Allahu taala sapa Allah taala. Maksudnya apa? Intinya begini. Dari awal kesimpulannya adalah sampean ini sebagai apa? Nek sampean duwe kemampuan iso disampaikan ke orang lain, bisa menyebar kebaikan, ya, bisa berbuat baik kepada masyarakat, hiduplah di tengah masyarakat. Carane kumpuli mereka di dalam hal-hal yang positif dengan cara menfilter diri kita untuk tidak terbawa dengan kumpulan-kumpulan mereka yang negatif. Sehingga apa? Kita tetap menjaga, kita tetap hidup bermasyarakat, kita bisa menyebarkan banyak kebaikan dan bisa meminimalisir hal-hal yang negatif di masyarakat. Keberadaanmu menjadi penting untuk pengontrol, paling ora pengontrol keluarga, pengontrol saudara-saudara kita, pengontrol teman-teman dekat kita. Ya, jadi ada nilai perjuangan dan ada banyak pahala. Fa'in kila summa qala fa'in kila fama taqulu fi ziyaratil ikhwan fillah.